Ibu dan Bapak Guru, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengembangkan visi, misi, dan tujuan pada tahap berkembang, yaitu dengan meninjau kembali keselarasan tujuan satuan pendidikan dengan visi dan misi. Kemudian, melakukan penyesuaian sederhana terhadap tujuan yang masih belum sesuai dengan kondisi real satuan pendidikan dan yang tidak mendukung pencapaian visi dan misi. Agar lebih jelas, pada video ini kita akan melihat contoh peninjauan yang dilakukan oleh SMP Matahari. SMP ini sudah berdiri selama 10 tahun dan memiliki visi, misi, serta tujuan sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan SMP Matahari adalah meninjau kembali kalimat visi, misi, dan tujuan sekolah mereka. Apakah ada yang sudah tidak relevan? Apakah misi dan tujuan sudah selaras dengan visi? Pak Yoga, dalam tujuan sekolah kita, pada nomor 2 masih tertera tercapainya nilai ujian nasional yang tinggi. Ini sepertinya sudah tidak selaras lagi dengan kebijakan saat ini, yang tidak ada ujian nasionalnya ya Pak. Wah, benar sekali nih Bu Nelly. Sebaiknya tujuan nomor 2 ini kita hapus saja. Pak Yoga, menurut saya kita juga perlu mempertimbangkan kembali tujuan nomor 3. Kata unggul dalam akademik saja menurut saya belum mengerucut kepada visi kita. Harusnya penekanannya kepada bagaimana murid memanfaatkan pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah untuk kontribusi. Selain itu, kalimat selanjutnya mengenai lingkungan sudah termuat pada tujuan pada nomor 4, yang menurut saya masih relevan Pak dengan kondisi saat ini. Sepakat Bu, saya rasa kita berharap peserta didik unggul sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya masing-masing. Jadi, tidak kita samaratakan. Nah, harapannya setiap anak dengan keunikan masing-masing dapat berkolaborasi untuk kontribusi terhadap lingkungan nantinya. Jadi bagaimana kalau tujuan nomor 3 kita ganti jadi seperti ini? Setuju Pak, jadinya selaras juga dengan misi kita yang nomor 2. Saya juga mau usul untuk tujuan nomor 1 Pak. Menurut saya, kalimat tujuan ini masih terlalu luas dan belum selaras dengan visi dan misi kita. Bagaimana jika kita sesuaikan dan turunkan dari kalimat misi nomor 3. Ada usul Pak, jadi seperti apa tujuannya? Saya kepikirannya kita sesuaikan pembelajaran di kelas agar tangguh dan adaptif dalam perubahan dan tantangan hidup ke lingkungan sekitar dulu. Karena murid-murid kita masih SMP. Sedangkan untuk konteks yang lebih luas akan relevan saat nanti di SMA. Jadi mungkin kalimat tujuannya menjadi seperti ini Pak. Menarik Pak Yanuar, tujuan ini bisa jadi arahan untuk guru-guru mengembangkan rencana pembelajaran ya nantinya. Langkah kedua yang dilakukan SMP Matahari adalah meninjau kembali visi, misi, dan tujuan berdasarkan hasil karakteristik satuan pendidikan. Apakah visi, misi, dan tujuan sekiranya sudah mendukung aspirasi warga sekolah? Apakah sudah menjawab tantangan yang ada? Walaupun pada tahap berkembang, kita belum melakukan analisis data, tapi ibu bapak tetap dapat menggunakan pendapat profesionalnya untuk melakukan peninjauan. Wah, banyak juga ya penyesuaiannya. Memang sejak awal berdiri, kita belum pernah meninjau kembali sih bagian ini. Kalau dari karakteristik satuan pendidikan kita saat ini, ada lagi tidak ya yang perlu kita sesuaikan ibu bapak di bagian tujuan? Pak, bagaimana kalau kita memasukkan kompetensi wirausaha pada tujuan? Karena kan mayoritas penduduk sekitar sini dan orang tua murid juga mencari nafkah dengan berdagang. Oke tuh Bu Nelly, jiwa wirausaha kan juga selaras ya dengan pribadi yang tangguh dan adaptif. Nantinya, tujuan ini bisa guru-guru kembangkan juga untuk proyek profil pelajar Pancasila. Menarik Bu Nelly, coba kita pikirkan yuk kalimat tujuannya bagaimana.
Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi ini ya Ibu Bapak semua. Setelah mengikuti saran dan masukan dari Ibu Bapak semua, kita ada penyesuaian di bagian tujuan menjadi seperti berikut. Cara penulisan kalimat tujuan juga ada yang jadi kita revisi agar fokus kepada hasil yang diinginkan dari peserta didik. Seperti yang waktu itu kita pelajari pada materi kriteria tujuan satuan pendidikan. Selanjutnya, saya dan Bapak Ibu Wakasek akan mendiskusikan rencana sosialisasi ulang visi, misi, dan tujuan ini kepada seluruh warga satuan pendidikan ya. Tujuannya, sosialisasi ulang ini agar semuanya dapat memahami dampak peran masing-masing terhadap pencapaian visi satuan pendidikan. Jadi, semua program prioritas dan tugas yang dilaksanakan oleh setiap warga satuan pendidikan selaras dengan visi dan misi satuan pendidikan. Nah, Ibu Bapak, itulah tadi contoh bagaimana SMP Matahari melakukan peninjauan ulang terhadap komponen visi, misi, dan tujuannya. Melalui langkah 1 dan 2, SMP Matahari melakukan penyesuaian terhadap tujuan agar lebih selaras dan relevan dengan kondisi saat ini. Setelah itu, mereka lakukan sosialisasi ulang agar seluruh warga sekolah juga memahami cita-cita dan arah yang diambil oleh satuan pendidikan. Bagaimana dengan satuan pendidikan Ibu Bapak? Apakah sudah pernah melakukan peninjauan? Jika belum, yuk coba praktekkan dan lakukan penyesuaian.